Mari kita ikuti sampai akhir pembicaraan dengan H.S. Dillon. Boleh dikatakan bahwa orang kalau sudah sukses, belum tentu bisa sukses terus ya. Swasembada dan peningkatan income petani berakhir pada skenario yang tidak menggembirakan sekarang. Tadi sebelum break saya bilang, kenapa udah bagus, kenapa jadi mundur lagi gitu? Ya, sebetulnya kan itu kan harus dilanjutkan. Saya sempat waktu masih pakai serban Departemen Pertanian, hanya eselon 3 jabatan saya memprakarsai sampai diciptakan Komisi Kerja Tetap Agroindustri antara Departemen Pertanian dan Departemen Perindustrian. Karena saya katakan, agroindustri haruslah peningkatan dari pertanian, bukan derivasi dari industri. Jadi maksudnya tadi, kalau itu dilanjutkan, terjadilah apa yang dinamakan structural transformation. Transformasi struktural, seperti yang saya jelaskan tadi. Yeah. Amerika pada awal milenia ini cuma tinggal 1,5% di pertanian. Berarti lahan atau orang? Orang ya. Berarti yang selebihnya itu hampir 80% lebih itu sudah naik kelas, pindah ke yang lain. Naik kelas berarti dulunya juga dia petani, tapi kemudian jadi pekerja. Dengan mempergunakan teknologi, karena kan di sana Amerika betul-betul mengupayakan membantu petani ini. Iya, iya. Nah, sehingga kalau itu terjadi, yang kita lihat di Republik ini sekarang, orang keluar dari pedesaan bukan naik kelas, tapi tergusur derita. Tidak bisa hidup di desa ya. Itu. Sangat-sangat sedih. Satu pertanyaan yang nggak tahu lepas atau tidak ya. Kalau pertanian ditekankan, maka revenue-nya itu tidak sebesar revenue dari manufacturing, dari industri, bahkan dari perkebunan. Itu apa artinya secara makroekonomis? Tidak betul. Sekarang ini impor pangan kita begitu besar. Pada awal reformasi saja, setelah waktu itu saya hitung, kalau kita tidak mengimpor pangan waktu itu, tidak ada kemiskinan. Oke. Jadi sebetulnya yang perlu kita tarik dari pengalaman negara-negara lain, yang misalnya Malaysia mengikuti Taiwan ya, adalah bahwa kalau kita bangun, yang kita bangun itu rakyat. Dan kalau 70% sekarang masih di pedesaan itulah kita bikin investasi. Sekarang itu dana disedot dari pedesaan. Karena menurut teori ekonomi, dana harus mengalir ke tempat yang penghasilan terbesar. Kalau yang kita kejar laba. Tapi sebetulnya dana itu justru harus dikembalikan ke pedesaan supaya petani itu bisa mempergunakan dana itu untuk meningkatkan produktivitasnya. Ini masalahnya, selagi kita katakan beras harus murah, itu berarti sama dengan upah rendah, sama dengan kemiskinan. Itu kekeliruan paling besar, Excellency. Suatu lingkaran setan, tapi bagaimana memecahnya? Apakah kalau income pedesaan naik, tidak akan naik harga beras? Ya, akan naik. Tapi artinya mereka yang dari pedesaan pindah ke kota sudah punya kemampuan daya beli yang lebih tinggi. Karena mereka mayoritas. Nah, selalu dikatakan, oh mereka juga sebetulnya net buyer. Ini pandangan-pandangan negara-negara neolib. Betul, tapi kita tidak bisa meningkatkan produktivitas petani di pedesaan kalau tidak kita berikan mereka keuntungan yang wajar. Jadi seperangkat insentif yang mereka hadapi itulah yang mesti merangsang mereka untuk terus meningkat produktivitas. Dan kita lihat dari tahun 73 sampai 83, tatkala kita adakan intervensi yang betul-betul komprehensif, sistematik dari hulu sampai ke hilir, petani merespons, buruh tani merespons. Katakanlah ada keinginan politik untuk mengembalikan balance dari hak-hak petani atau martabat petani. Apakah petani itu memerlukan peningkatan kecerdasan, capacity building atau pendidikan untuk mengikuti arah yang baru itu? Jelas, itulah yang terjadi pada waktu kita tingkatkan kemampuan dia untuk sekolah. Terjadi itu. Jadi sebetulnya urut-urutannya kan adalah soalnya paling pertama urutannya itu adalah pengendalian manusia, penduduk ya, kelahiran. Habis itu adalah kecukupan pangan dan gizi. Setelah itu adalah pelayanan kesehatan yang menjangkau dan terjangkau. Setelah itu barulah pendidikan
yang menjawab tantangan lokal, baru infrastruktur yang mensenyawakan perekonomian pedesaan dengan perkotaan. Menurut Pak Dilon ini kedengarannya begitu jernih, jelas, dan tidak bisa didebat begitu ya. Lalu mengapa tidak dilakukan? Kalau dulu excuse-nya ada yang terbuai oleh teknologi tinggi. Sekarang kan enggak gitu. Jadi di mana kesalahannya? Dalam waktu 1 menit ini udah mau selesai. Terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang lagi menikmati impor pangan ini. Yes, itu dia. Terlalu banyak kepentingan-kepentingan yang ingin menikmati impor pangan ini. HS Dilon, terima kasih. Dan Anda juga, Wimar Show adalah acara Anda di stasiun kesayangan Anda.